Halo everyone, aku tahu beberapa dari kalian itu probably mencari aku, menunggu aku atau mempertanyakan aku apakah aku akan tetap melanjutkan YouTube ini, apakah aku tetap membuat konten atau tidak selanjutnya. Karena akhir-akhir ini aku tuh sudah vakum sudah berapa lama ya? Kayaknya udah 1 bulanan lebih kali ya. Dan di situ sebenarnya aku tuh take my time untuk mengambil waktu terhadap mental health aku, purpose aku, tujuan aku terhadap YouTube ini, konten ini, bahkan kehidupan aku juga. Tidak hanya konten ini, bahkan ngomongin tentang kehidupan aku dan siapa diri aku, jati diri aku, dan apa sih sebenarnya yang aku mau, karena aku kayak kehilangan itu sebenarnya. Overall, sebenarnya apa yang terjadi sama aku tuh, aku tuh lagi sedang mengumpulkan energi mental aku, menyembuhkan, collecting, menemukan kembali siapa jati diri aku sesungguhnya. Even right now when I wanna try to make this content, it feels awkward for me. Karena pada dasarnya, udah it's been a while ya gitu, kayak ini udah lama ya aku nggak bikin konten kayak gini. Terus apalagi aku dengan format yang baru dan aku berbicara di depan kamera seperti ini dan di tempat yang berbeda, tidak seperti setup sebelumnya. Ini biasanya aku di tempat aku lagi live atau aku tuh lagi tarot reading dan aku decide like secara random, you know what, I'm gonna do it, I'm gonna fucking start it gitu. Aku bakal bikin konten gitu, terserah lah mau bagaimana ke depannya dan mau jadi apa dan bentuknya gimana, dan aku tidak perlu khawatir dengan nanti backgroundnya atau bagaimana, itu aku rasa urusan nanti lah gitu ya. Untuk sekarang kayak ya udahlah apa adanya gitu, karena pada dasarnya aku jujur overwhelmed dengan semua yang terjadi gitu dalam kehidupan aku. Sampai aku tuh kayak kehilangan semangat aku. Terus aku juga jadi bingung sebenarnya gue tuh ngapain ya, gue itu tujuan gue apa ya sebenarnya making konten ini tuh di sini. Jadi kayak bingung gitu loh mau ngapain sebenarnya. Terus why I need to do this? Terus kenapa gue harus tetap melanjutkan sedangkan kayak ya subscriber aku tidak begitu besar, yang nonton tidak begitu besar, terus aku juga ada penurunan secara penonton juga. Karena mungkin dengan kasus yang terjadi sebelumnya juga kayak gitu ya. Dan itu jujur is taking my mental gitu loh. Itu bukan berarti apa yang aku lakukan di sana tuh kayak gimana ya, totally my fault gitu ya. Karena pada dasarnya ya betul itu salah aku juga, tetapi itu juga apa yang terjadi memang harus terjadi gitu, dan itu juga ada kesalahan dari yang orang-orang berkaitan ya gitu ya. Mungkin bagi kalian yang memang menonton aku selama ini akan tahu apa yang terjadi. Dan yang jelas aku melakukan itu ada tujuannya gitu. Itu ada anggap sebagai tugas mungkin kayak aku sebagai diri aku dan siapa diri aku dan apa peran aku di dunia ini gitu loh. Karena jujur to be honest, aku tuh sebenarnya seharusnya tidak terlahir lagi gitu loh di dunia ini. Tapi somehow I need to be born again gitu di dunia ini. Dan ya itu ada hubungannya sama tujuan aku, misi aku secara jiwa aku, soul purpose aku. Dan itu ada hubungannya sama dunia ini. Mungkin aku akan cerita itu di lain kali ya, tidak pada video ini. Kita akan membuat video itu nanti kalau jika kalian sedang ingin penasaran kenapa kok aku bisa bilang aku tuh seharusnya tidak terlahir lagi gitu di dunia ini. Karena ya pada dasarnya ya itu apa yang aku rasakan selama ini, kayak kenapa ya aku apa-apa semuanya tuh kayak bisa aku lalui gitu loh. Terus kayak
aku juga nggak mencari sebuah attention atau gimana ya, bukan berarti aku nggak butuh atensi ya gitu. Aku masih butuh, tetapi kayak not really that I want it that bad, you know, if you got what I mean gitu. Kayak aku tuh mau banget gitu attention yang ya kali ya gitu ya. No. Even though I want that, I want it to be pure gitu. Aku mau itu tuh benar-benar tulus gitu loh, bukan yang kayak gimana, kayak attention yang dimana tuh terlalu menarik gitu loh kepada diri aku. Kalau mau aku pun itu attention itu benar-benar pure, dan itu adalah willing dari kalian sendiri masing-masing. No, bahkan aku juga kayak nggak peduli sebenarnya dengan apa yang orang lain pikirkan. Itu juga salah satunya, dan itu selalu kehidupan aku tuh selalu ada yang nge-guides aku juga, dan aku tuh selalu kayak mendengarkan mereka, listen to them, terus aku bisa melalui semua problematika kehidupan aku secara baik, dan aku kayak bisa mempelajari semua itu secara baik juga. Dan aku juga ngerasa kayak aku menuntun orang tua aku juga, dalam arti kayak menghancurkan generational trauma yang telah terjadi dalam keluarga aku, dan somehow I did that gitu loh, sampai ya posisi titik aku sekarang ini. Karena jujur aku tuh mulai dari nol guys gitu, aku tuh nol, nggak punya apa-apa sebelumnya, semuanya tuh benar-benar nol. Dulu aku sempat kayak kehilangan kerjaan juga, di terminate, terus aku tuh uang nol total, nggak ada uang sama sekali, sehingga akhirnya aku tuh mikir out of the box. Ini juga salah satu kayak kenapa gue bisa berpikir out of the box ya, karena aku tuh punya traits di mana tuh, you know what, kayak I already lose everything, kayak aku udah kehilangan semuanya, terus yang apa yang gue bisa lakukan adalah ya udah gue melakukan A gitu. Yang itu pada saat itu adalah aku tuh keluar dari pikiran aku, karena aku tuh suka komputer dan aku tuh bisa melakukan service komputer dan segala macem. Dan aku tuh suka dengan teknologi komputer, dan aku suka ngoprek-ngoprek gitu ya, dan suka melakukan service komputer. Akhirnya aku dengan modal selembar kertas, aku tulis service komputer jasa, terus aku tulis kayak penukaran perbaikan batu baterai, layar atau apapun itulah, dan ya, tapi yang berhubungan dengan hardware dan software gitu ya. Tapi hardware itu aku harus cek dulu itu bisa atau tidak. Kalau aku bisa aku terima, kalau enggak aku nggak akan terima. Karena pada dasarnya aku bisa membongkar laptop, komputer dan segala macam, dan bahkan monitor enggak kali ya. Tapi laptop bisa, komputer bisa gitu. Bahkan aku bisa ngerakit juga gitu sendiri. Itu dulu guys. Pas dulu aku tuh kehilangan pekerjaan aku di-terminate, dan aku kehilangan nganggur selama 1 tahun lebih. 1 tahunan lah gitu, 1 tahun lebih, mungkin nggak nyampe kayaknya deh, aku agak lupa guys. Karena dulu aku nol sekali, nggak ada uang, tapi aku butuh uang. Karena dulu aku pengen jadi streamer, aku pengen melakukan sesuatu, dan aku pengen beli komputer. Waktu itu aku komputer nggak begitu kuat gitu untuk streaming. Akhirnya aku kayak, you know what, I'm gonna find the money gitu loh. Itu aku ngebuka service itu. Apakah ada kalau customer-nya? Ya nggak ada gitu pas awal-awal. Tapi seiring waktu aku tunggu, ternyata ada gitu. 1, 2, kayaknya 2 sama 3 customer. Tetapi pas customer yang terakhir itu aku dapat uang besar tuh, lumayan, dapat 3 jutaan. Jujur, modalnya sedikit. Bahkan aku nggak ada yang ada modal, mungkin ada kali ya modal gitu. Tapi aku tuh untung margin 90% tuh. Jujur guys. Aku nggak tahu nih, pokoknya siapapun waktu itu yang percaya untuk service sama aku, thank you so much. I don't mean it, but I guess that's how business is. Tapi that's really helpful for me. Gitu, aku terima kasih banget dengan ibu-ibu waktu itu, yang dimana tuh dia senyum. Aku bingung, dia tuh kayak gampang banget. Terus aku kasih uang, aku kasih harganya sekian. Kalau aku tuh 3 juta apa 2 juta ya, aku lupa lah. Aku kasih sekian gitu. Aku markup tinggi gitu, karena mungkin pada saat daerah itu tuh service laptop tuh sangat susah guys. Gitu, apalagi ngomongin tentang baterai hardware gitu ya. Karena waktu itu tuh
problematika itu adalah di hardware, di motherboardnya, terus di batu baterainya gitu loh. Dan itu harga batu baterai itu bisa mahal gitu loh. Somehow, but I got it. Pokoknya aku nggak bisa kasih tahu kayak gimana ya, tapi margin itu bisa sampai 90% lah, sekitar itu. Nah, itu nolong banget. Nah, dari situlah aku awalnya bisa beli kartu tarot Oracle, dan aku simpen sebagian uangnya gitu loh. Itu uang modal pertama 3 juta kalau nggak salah. 3 juta apa 2 juta, pokoknya itu uang bisa aku beli kartu lah gitu loh. Beli kartu 2 apa 3 ya, 1 atau 2 ya, aku lupa deh. Pokoknya 2 kartu deh kalau nggak salah. Kartu Oracle guys. Sebenarnya itu adalah awal mula aku dulu terjun di dunia pertarotan. Mungkin awal-awal tuh aku tidak begitu serius gitu ya. Tapi seiring waktu aku beli satu persatu. Pertama tuh aku beli kalau nggak salah tuh yang soulmate atau apa ya, pokoknya berhubungan dengan jiwa aja gitu ya. Pokoknya dari kartu Citra Prima lah itu ya. Dan itu waktu itu dia tuh baru launching pertama, awal-awal banget lah gitu loh. Dan dia itu baru ada 2 kalau salah tuh, dari yang Ghost Oracle sama Soul Oracle atau apa ya, pokoknya ada hubungan dengan jiwa gitu lah. Nah, apa Cosmic ya? Enggak, ada yang Cosmic berbeda lah. Cosmic itu berbeda, itu Cosmic itu setelahnya aku belinya gitu. Pokoknya antara 2 itulah ya. Nah, aku tuh dari situ beli pertama itu dulu, dari Soul something apa, Evolution Oracle. Nah, itu ya, karena itu ada hubungan sama jiwa guys gitu. Aku ingat itu cuma ada hubungan dengan jiwa, tetapi not exactly jiwa gitu loh. Evolution karena itu ada hubungan sama evolusi jiwa gitu loh. Itu pertama, kartu Oracle pertama yang aku beli gitu. Terus nanti kedua kalau nggak salah tuh yang Cosmic gitu, itu dari Citra Prima. Nah, aku nggak apa-apa promo dia di sini karena pada dasarnya she's been like amazing for me. Actually, I look upon to her, you know, because I've been watching her content and then watch all of her wisdom too. Jadi kayak ya dia salah satu yang nuntun aku juga lah secara manusianya, mungkin kalian dari perkontenan yang aku tonton itu salah satunya. Dan juga aku ke-guide sebanyak juga dari kartu-kartu beliau juga, dan disitulah awal-awal mula aku tuh bisa kayak advancing my spirituality dan juga kartu dalam pertarotan dan oracle juga gitu, dalam divination aku disebutnya gitu, itu disebutnya divination skill lah gitu ya. Karena itu divination tools guys disebutnya. Disitulah aku advancing gitu, karena dulu aku tuh punya satu kartu tarot doang, yaitu kalau nggak salah tuh spirit of something, pokoknya itu ada hubungan sama spirit of animals, I think that's what it is ya. Dan itu belinya bukan yang asli guys, yang reprint kalau nggak salah waktu itu, karena aku dulu nggak punya uang, dan aku juga nggak tahu kalau itu tuh reprint atau tidak gitu. Aku cuma beli yang murah. Aku kira kan awal-awal aku nggak tahu ya guys ya, aku kira tuh ori lah gitu ya, I don't know. Nah, karena pada dasarnya build-nya bagus, printannya juga bagus gitu kan, dan kartunya juga bagus, jadi aku terima aja. Dan itu awal, dan tapi itu aku belum begitu kayak menggunakan itu terlalu seringnya. Tetapi ketika aku dapat Oracle itu adalah kayak batu loncatan aku gitu ke another whole level spirituality gitu loh. Karena aku di situ dapat wisdom dari kartu-kartu itu, dan itu tuh bisa nge-guide aku dari day to day gitu loh. Dan aku sering pakai itu, dan aku tuh kayak seneng banget dapat kartu itu gitu loh. Bener-bener aku seneng banget sih dapat kartu itu, kayak I don't know, I got something like the energy of the cosmic gitu loh, yang dimana tuh kayak cocok sama aku gitu loh guys. Dimana kayak orang excited menemukan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah baru nih gitu kan, kayak, dan ini tuh besar gitu dalam kehidupan aku, kayak sebuah loncatan batu yang dimana tuh tidak hanya satu loncatan, tetapi 2, 3, 4, 5 gitu loh loncatannya, dan itu tuh bahkan bisa potensialnya tuh bisa naik bisa sampai 10, 20 dan bisa lanjut gitu, lebih bisa menuntun aku dalam kehidupan aku sehari-hari. Jadi kayak potensialnya besar banget gitu loh, seolah-olah seperti itu dalam satu kartu itu, satu deck gitu ya, yang itu adalah Evolution Oracle.
Itulah awal aku, dan itu aku menggunakan uang itu untuk itu, dan sebagian aku untuk simpan just in case gitu loh. Dan kayak aku sempat sebagian itu beli untuk motherboard deh kalau nggak salah, karena aku waktu itu pengen banget bikin komputer PC, dan aku cari motherboard yang paling murah dulu. Jadi aku nyicil lah, ibaratnya aku rencana pengen nyicil bikin komputer sendiri gitu, yang lebih mana powerful buat streaming juga iya, game juga iya gitu. Karena waktu dulu aku nggak pernah kepikiran untuk streaming untuk Oracle, Tarot dan segala macamnya atau Divinationnya. Karena aku dulu targetnya adalah untuk gaming guys sebenarnya. Itu adalah asal muasal aku pertama, step pertama aku pengennya jadi gaming. Karena aku sering nonton Twitch dan aku sering nonton ada salah satu YouTuber dari luar, dia itu orang Jerman kalau salah apa Netherlands, dan dia itu salah satu favorit aku karena aku nonton dia dari dulu awal banget, dari dia subscriber cuma 1000 gitu sampai sekarang gitu. Aku suka nonton dia, terkadang nggak semua yang dia mainin itu aku tonton. Itu adalah inspirasi aku dalam dunia streaming sebenarnya untuk pertarotan. Karena dulu nggak ada tuh yang live stream buat tarot kayak gitu loh, nggak ada tuh guys, nggak ada gitu loh, belum ada tuh. Tapi dulu aku baru mulainya di game. Nah kelamaan ya singkat jelas panjang gitu ya. Alright guys, tadi keputus soalnya kepanasan HP aku. Karena aku ngerekam sini dari HP aku untuk sekarang, untuk sementara. Karena pada dasarnya aku melakukan rekaman seadanya aja. Dan ya tadi itu jadi setelah sekilas dan jelas secara singkat dan padat, somehow gaming aku tuh nggak berfungsi gitu, nggak bekerja. Maksudnya aku nggak berfungsi, kayak nggak bekerja, kayak nggak berjalan gitu loh. Karena pada dasarnya mungkin karena dari bahasa Inggris aku dan cara main aku mungkin agak awkward kali ya. Karena aku juga dulu introvert habis. Aku juga nggak bisa kayak berbicara di depan kamera atau ngobrol secara live dan bicara dengan kalian gitu loh. Itu tuh lagi entertain kalian, terus aku kayak harus kayak wow terus kayak langsung harus ada reaksinya tuh kayak form itu kayak aduh fake banget ya gitu. Itu untuk aku ya waktu itu ya. Dan tapi aku berusaha untuk kayak I need to do this, gimana caranya ya mencari supaya tetap jadi diri aku, tapi aku berkembang gitu loh secara itu. Tapi ya ujung-ujungnya sampai satu titik ada intuisi, ada yang ngasih tahu aku tuh kayak ngobrol gitu. Itu tengah-tengah malam gelap-gelapan dan kasur aku tuh masih di sini kalau nggak salah nih. Dulu karena sini udah berubah layout guys. Aku lagi tiduran, bingung mau gimana karena aku udah melakukan kayak streaming gaming udah berapa lama ya, kayak mungkin setahunan lebih kali ya, tapi kok nggak ada perkembangan ya, tapi kok nggak bikin aku semangat ya. Terus aku jadi kehilangan semangat aku setiap aku melakukannya. Terus semakin lama semangat aku jadi hilang, aku jadi bingung harus bagaimana sekarang ini. Terus saya ngasih tahu, kamu kenapa nggak coba aja untuk live streaming tapi tarot, ngasih orang gratisan gitu. Atau kayaknya waktu itu aku udah ngeliat pokoknya gitu ya untuk ngituin tarot. Aku ngecek di Twitch, aku ngeliat bagian section tarot ternyata ada gitu loh. Dan aku ngeliat tuh banyaknya, nggak banyak sih tapi ada beberapa lah yang live stream di sana. Nggak begitu ramai tetapi ada lah gitu penontonnya kayak 15, 20, 5, 7 gitu ya. Aku lihat streamer yang lain gitu ya. Dan itu pun followersnya kalau nggak salah tuh di kategori tarot itu tuh ada followersnya gitu ya yang mengikuti. Itu sekitar 30 ribuan kalau nggak salah. Sekarang mungkin udah 54 ribuan kali ya. Nggak begitu banyak guys, tetapi ada aja penontonnya gitu loh di Twitch itu ya. Dan itu pakai bahasa Inggris pada saat itu. Nah, ya itulah momen pertama. Terus aku kayak nolak awalnya gitu, aku nggak mau gitu. Karena pada dasarnya aku kasih tahu dia kayak aku kan ngikutin tarot
pertarutan ini dan divination itu tuh untuk diri aku sendiri, karena dulu aku tuh melakukannya untuk diri aku sendiri gitu. Karena dulu aku tuh ada kekhawatiran gitu, karena pada dasarnya aku ngerasa kayak apa ya, aku tuh nggak apa ya, tidak sebaik itu gitu, dan sedivine itu dan bisa nge-guide orang lain gitu. Dulu aku nggak begitu confidence guys tentang diri aku sendiri. Aku bukan jujur, aku bukan tipe orang yang confidence. Sebenarnya ya aku tuh tidak begitu confidence, tapi aku berusaha untuk belajar confidence selama bertahun-tahun. Gimana cara confidence? Sampai satu titik pernah aku jadi overconfidence juga, gitu, pernah. Dan itu yang ngasih tahu kalau nggak salah tutor aku yang itu bahasa Inggris aku, yang ngajarin aku bahasa Inggris. Aku banyak belajar dari dia gitu loh. Dan cara confidence juga gimana gitu loh. Dan ya disitulah aku mulai tarot itu, karena dia convince me gitu loh. Nggak apa-apa, coba dulu. Terus aku kayak ya udah, tapi aku bikin channel baru ya. Aku nggak mau channel yang itu, karena dulu ada channel yang untuk gaming sendiri. Aku jadi bikin buat baru lagi channel yang lain gitu dengan nama yang berbeda. Dan itu dia mulai dari awal permulaan. Terus aku kayak dia kasih tahu kayak ya udah boleh gitu kan. Tapi dia kayak ragu gitu, ya tau kamu lebih bagus itu karena itu udah ada penontonnya gitu loh. Karena lumayan guys, karena itu udah yang menonton mungkin sekitar kayak follower aku tuh ada 300-an kalau salah, 400-an aku lupa lah. Dan aku udah affiliate juga di situ. Jadi sudah bisa produce money lah gitu. Udah ada uang dari advertisement, subscriber gitu loh. Karena dulu subscribernya berbayar kan di Twitch. Sekarang juga masih berbayar gitu. Beda dengan YouTube. Karena itulah awal mula aku di Twitch. Itu adalah awal mula aku dengan dunia streaming live, perkontenan gitu, dan menghibur orang lain, dan akhirnya menuju ke tarot. Aku nyoba, ternyata kok jalan lah, kok lumayan menyenangkan juga ya lah, kok jalan gitu loh. Karena dulu aku ada kamera ini kalau aku kasih unjuk kalian itu ada kameranya, ini aku sering pakai, ini adalah kamera pertama aku nih gitu, dan ini attach ada di standarnya gitu loh. Nah ya itu loh awal mula aku. Dari pertama tuh satu orang penonton, aku ingat namanya. Nah, I think dia deh ya. Dia atau siapa? Pokoknya ada orang lain gitu. Tapi nggak kelamaan tuh dia datang gitu loh di awal. Namanya Jerry gitu kan. Dan itu kayaknya nama asli dia deh. Dan dia sampai sekarang masih ada di Discord kalau nggak salah. Bahkan Discord baru aku juga, karena Discord lama ternyata aku bukan adminnya. Karena emang itu pemberian dari orang lain sih yang bikinin untuk aku gitu loh. Dan aku pun terjun di dalam dunia Discord tuh itu pun gara-gara dia sih gitu. Kayaknya orang Indo dia nggak salah. Akhirnya aku bikin baru karena aku bukan adminnya, karena aku nggak bisa dapat full fungsinya gitu loh. Karena ada fungsi yang dimana nggak bisa oleh aku, karena aku bukan ownernya dari server itu. Jadi hingga aku bikin baru, dan sampai sekarang orang itu join juga di channel baru aku juga gitu loh. She's been with me I think this whole time gitu loh. Ya dia support pertama aku sih. Ya kalau aku inget-inget nggak kerasa sih sebenarnya. Dan itu lumayan lama, itu sebenarnya 2 tahun 3 tahun kali ya. Kayaknya sih 2 tahun 3 tahunan ya, aku agak lupa. Nah, itu awal mula aku. Gitu. Ya, itulah backstory aku sebelum aku ya di dunia pertarotan ini. Dan setelah itu terjun ke dunia konten. Dulu konten tuh aku nggak ke arah spiritual,
aku nggak ke arah tarot, tidak gitu. Aku dulu lebih ke vlog, terus kayak lebih ke small business dan segala macam kayak gitu, karena dulu aku pengen bikin small business yaitu berhubungan dengan Twitch, dan ternyata gagal gitu. Itu udah aku menjalankan itu selama setahun atau 2 tahun kali ya gitu ya. Dari pertengahan aku dulu itu di Twitch, sekarang aku udah nggak pernah di Twitch lagi, walaupun aku ada rencana kayak pengen balik lagi ke Twitch, tapi mungkin itu akan berhubungan dengan game kalian nanti gitu loh, karena pada dasarnya Twitch itu lebih rame untuk game. Jadi kayak I think I'm gonna be there gitu loh, tapi khusus untuk game saja, karena pada dasarnya aku butuh game ternyata untuk hiburan aku. Dan itu juga yang sedang aku lakukan untuk penyembuhan secara mentalitas aku dan inner child aku, karena ternyata inner child aku juga terluka gitu loh. Banyak sekali bagian dalam diri aku tuh kayak hancur, berantakan, scattered, dan aku kayak kehilangan diri aku, kayak tujuan gue apa ya? Gue ngelakuin ini semua ngapain ya, jadi hilang semua gitu loh. Padahal sebenarnya aku tuh sebelumnya udah tahu aku tujuannya apa gitu loh. Jadi di situ tuh aku tuh kayak mengingat kembali gitu loh, apa tujuan gue ya gitu. Padahal sebenarnya aku udah tahu gitu loh, aku maunya apa, ke arah mana, dan mau bagaimana, dan kenapa aku melakukan semua ini. Aku baru mengingat itu, bahkan aku baru ingat itu tuh beberapa minggu ini sebenarnya. Jujur guys, kayak recent banget gitu loh. Baru recent banget, baru seminggu 2 minggu ini. Dan itu tuh makanya aku tuh malam ini aja aku tidak live dan segala macam itu karena aku sedang proses itu. Dan aku membuat konten ini sebagai mungkin chapter baru ya gitu, atau lembaran baru dalam kehidupan aku, sehingga voila, I'm here gitu loh. Dan ini adalah aku baru bikin konten lagi setelah konten terakhir, karena di konten terakhir aku statement kayaknya ada ngasih tahu chapter selanjutnya atau lembaran baru ya, aku pokoknya bilang gitu. Tetapi kayak sesuatu yang baru, kayak bukan di yang lama itu, bukan di energi yang itu, yang dimana tuh kalau salah terakhir tuh ngomongin tentang God kalau salah gitu ya. Itu adalah konten terakhir aku tuh yang sebelumnya, dan ini adalah awalan baru mungkin bagi aku ya, kayak aku dalam dunia perkontenan dan YouTube ini. Karena pada dasarnya jujur di dalam hati aku tuh mau banget gitu loh, tidak untuk masalah bikin konten ini, bikin konten lagi dan lagi dan lagi, dan mentarget. Sebenarnya target aku sekarang ini, aku sedang membuat target ke 100.000 itu. But I don't want to expect that much, but I wanna chase on that. Itu adalah target aku, tapi dengan syarat aku tidak mau memburu-buru itu gitu loh, karena I want it to be real gitu. Dalam 100.000 ini tuh real semua gitu loh, bukan sesuatu hal yang cuman subscribe doang sesekali tuh mereka udah nggak nonton terus, atau mereka unsubscribe aku gitu loh. I don't mind gitu loh dengan unsubscribe, yang dimana berarti okay, you're not for me gitu loh. Karena aku memang maunya itu adalah yang subscribe aku adalah itu memang benar-benar kalian itu jujur, dan kalian tuh benar-benar ingin follow aku gitu loh. Mungkin kalau kalian tuh tidak jarang nonton konten aku tidak masalah, yang penting semua yang subscribe aku setidaknya ya kayak di atas 50% ke atas lah gitu ya. Setidaknya ya 50% ke atas aja. Minimal banget gitu ya. Itu real gitu loh. Bener-bener real. Setidaknya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu dan kalian pengen subscribe juga nggak masalah ya. Aku tidak ada larangan kayak gitu. But I wanna focus on the real people over here. Gitu yang memang bener-bener relate sama aku. Setidaknya itu adalah goal aku ya, target aku. Jadi aku tidak memburu-burukan, tetapi itu adalah target aku, 100.000 subscriber. Can we reach it? I think we can, tapi apakah bisa cepat atau tidak? I'm not sure gitu. But I'm gonna keep going gitu loh. Tapi aku tidak mau kayak ekspektasi too much ya, tapi aku hanya akan mau melakukan itu sebagai kayak anchor aku gitu loh. Ke arah mana destinasi aku, ke situ. Tapi aku melakukannya akan secara pelan-pelan dan langkah demi langkah gitu loh, dan benar-benar apa ya, bernilai gitu loh. Jadi 100.000 itu tuh benar-benar nilainya ada, tidak
apa ya, tidak kosong gitu. I want it to be meaningful, itu sih. Ya, itu adalah goal aku juga. Jadi ya selama ini yang aku lakukan adalah aku sedang menyembuhkan diri aku gitu. Makanya aku tuh jarang live juga. Aku sempat tuh nggak pernah live selama berminggu-minggu dari tanggal 14 kali ya. Pokoknya sebelum Imlek aja, hari Jumat gitu. Aku pulang ke rumah, pulang itu hari Sabtu kalau nggak salah ya. Berarti tanggal 14, 15, 16, 17 pokoknya itu ya. Dan ternyata bablas guys, sampai akhir bulan. Akhir bulan aku nggak live. Karena pada dasarnya di situ aku benar-benar mood hilang. Semuanya hilang. I am depleted. Semuanya. Mental, energi, semangat, jati diri, pikiran, hati, luar dan dalam, bahkan sampai yang terdalam di dalam hati aku tuh kayak bener-bener bisa dibilang hancur sehancurnya sih. Dan itu tuh kayak berantakan semuanya gitu loh. Berantakan secara inner di dalam diri aku, siapa diri aku, luar dan dalam. Bahkan di luar pun kayak ruangan aku jadi berantakan, aku jadi males, ngapa-ngapain jadi males, cuci piring numpuk, cucian pada numpuk, aku malas laundry, aku jadi ngapa-ngapain malas, aku malas ngepel, aku nggak malas makan juga termasuk salah satunya, malas masak. Dulu aku rajin masak jadi malas masak. I feel like everything is overwhelmed gitu loh. Dan itu jadi kayak nambah gitu loh, nambah waktu. Tadi aku tuh pengennya tuh ya udahlah sementara dulu gitu loh untuk aku dalam dunia perkontenan gitu loh. Untuk vakum gitu ya, maksud aku. Dan ternyata enggak guys, lama. It takes a long time for me to heal myself. Luar dan dalam, mentalitas aku, hati aku, semuanya setelah apa yang telah terjadi. To be honest, karena ini juga memang permintaan aku, karena aku sempat satu titik aku minta ke Tuhan, let's go gitu, let's go to the public, let's go outside, karena aku pengen explore dunia. Tujuannya di situ, karena aku pengen banget sebenarnya, pengen kayak jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat yang dimana tuh aku pengen kunjungi. Dan memang itu tempatnya itu adalah ada energi spiritualnya, dan ada pembelajarannya, dan ada pengalaman yang baru untuk aku gitu loh. Dan ketemu banyak orang atau experience something that I never try before gitu. Tapi sesuatu hal yang baik ya gitu, bukan sesuatu hal yang dimana tuh energinya negatif gitu. Yang ada one that I'm gonna detect gitu loh. Aku akan mencari itu bagus atau tidak untuk aku, dan apakah itu benar-benar meaningful atau tidak. Yang jelas I wanna experience gitu loh. I wanna experience more with this world. Bener-bener bermakna gitu loh. Itu aku bilang kepada kayak ke Tuhan dan semuanya gitu loh. Kayak I think it's time gitu loh. Let's go. Setelah aku berjalan, terjun, beliau sempat ngasih warning sih gitu ya. Kayak are you sure gitu. Karena pada dasarnya to going there, kayak kamu kayak bakalan transisi ke realita yang berbeda gitu loh, total sama diri kamu yang sekarang ini.